Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Selanjutnya, menegaskan pernyataan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 tanggal 24 November 2021, bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara 4 instrumen kebijakan lain, yaitu kebijakan makrobudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara rinci, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagaimana berikut. Pertama, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global atau global spillover dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Dalam hal ini, pertama, Bank Indonesia memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar. B. Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha, dan partisipasi perbankan dalam pembelian SPN untuk pembiayaan APBN dengan masih tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga ALDPK yang tadi saya sampaikan saat ini sebesar 35,12%. Normal likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Kenaikan 150 basis point sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 100 basis point sehingga menjadi 6% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 6,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 5,5% berlaku mulai 1 September 2022. C. Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan menaikkan secara bertahap giro wajib minimum rupiah untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 4% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3% berlaku mulai 1 Maret 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga mencapai GWM 4,5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 3,5% berlaku mulai 1 Juni 2022. Kenaikan 50 basis point sehingga GWM menjadi 5% dengan pemenuhan secara harian sebesar 1% dan secara rata-rata sebesar 4%, secara rata-rata sebesar 4% berlaku mulai 1 September 2022.
D. Memberikan jasa giro sebesar 1,5% kepada bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang memenuhi kewajiban giro wajib minimum dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana tadi saya sampaikan tersebut pada butir B dan C. Kedua, memperkuat kebijakan makrobudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu A. Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif, dan atau bank-bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makrobudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai dengan sebesar 100 basis point mulai berlaku 1 Maret 2022. B. Memperkuat implementasi kebijakan rasio pembiayaan inklusif makrobudensial (RPIM) terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank. C. Melanjutkan kebijakan makrobudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio countercyclical capital buffer (CCB) tetap sebesar 0%. B. Rasio intermediasi makrobudensial RIM pada kisaran 84 sampai 94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022. Serta C. Rasio penyangga likuiditas makrobudensial PLN tetap sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM syariah tetap sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. D. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman perkembangan spread suku bunga kredit terhadap suku bunga deposito per kelompok bank. Informasi dan analisis lebih lanjut berada dalam lampiran siaran pers ini. Ketiga, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga serta untuk percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui A. Perluasan penggunaan KRIS dengan implementasi strategi 15 juta pengguna KRIS baru pada 2022 melalui kolaborasi dengan industri, kementerian lembaga, dan komunitas. Juga perluasan fitur-fitur KRIS dan penyiapan model bisnis dan aspek teknis dalam rangka implementasi KRIS border dengan Malaysia. B. Peningkatan peserta, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI Fast untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien. C. Intensifikasi program elektronifikasi melalui digitalisasi bansos, elektronifikasi layanan Pemda, khususnya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD, dan integrasi moda transportasi. D. Ketersediaan uang rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang, termasuk program ekspedisi rupiah berdaulat ke wilayah 3T, terluar, terdepan, terpencil, serta perluasan gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Keempat, akselerasi pendalaman pasar falas terhadap rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai hedging dan fasilitasi perdagangan investasi antar negara, yaitu berupa reformasi pengaturan pasar valuta asing, terutama mencakup relaksasi ketentuan threshold kewajiban underlying transaksi spot dari yang sekarang ini 25.000 per bulan, 25.000 US dollar per bulan menjadi 100
US dollar per bulan. Pengembangan kurs acuan non-dolar serta terhadap rupiah sebagai fixing rate transaksi derivatif dalam rangka mendukung hedging. Dan C, standarisasi instrumen untuk mendukung digitalisasi transaksi yang dilakukan melalui ETP, Electronic Trading Platform, dan Central Counterparty, CCP. B, perluasan penggunaan local currency settlement LCS dengan melakukan sosialisasi kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna potensial lainnya. Bekerja sama dengan instansi terkait pada Januari dan Februari 2022. Kelima, memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, terutama dari sisi dunia usaha, yaitu permintaan kredit yang ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program UMKM dan pemberdayaan perorangan berpenghasilan rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah untuk bisa naik kelas serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau oleh Bank Indonesia untuk mendukung transaksi menuju ekonomi rendah karbon. Nomor 6, memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dan investasi di sejumlah mitra-mitra strategis negara kita, serta bersama Kementerian Keuangan mensukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi, koordinasi fiskal dan moneter, mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas termasuk UMKM untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.